Nah, pada orang hamil dan menyusui banyak sekali yang mendapatkan problem jerawatan. Hai beauties, welcome back to Dr. Erlin YouTube channel. Yeay! Seperti biasa, jangan lupa kalian subscribe supaya kalian mendapatkan informasi yang terkini tentang beauty, lifestyle, dan kesehatan. Hari ini dokter akan membahas hal yang sangat penting untuk ibu-ibu yang mau hamil atau sedang menyusui. Nah, apa itu? Nah, itu dokter akan membahas apa sih skincare yang harus kalian hindarin selama hamil atau menyusui. Walaupun hamil dan menyusuin, kalian masih tetap mau cantik kan? Mau glowing, mau sehat kulitnya. Tetapi belum semua orang tahu kalau di ingredient skincare itu ada hal-hal yang harus dihindarin selama hamil dan menyusuin. Yuk kita bahas. Nah, pada orang hamil dan menyusui banyak sekali yang mendapatkan problem jerawatan. Nah, itu penting yang harus dihindarin adalah ingredient-ingredient ini. Ada 4 hal di dalam obat jerawat yang harus dihindarin. Ingredient yang pertama adalah asam salisilat BHA, PHA yang banyak ditemukan di sabun-sabun. Itu harus dihindarin waktu kalian jerawatan dan lagi hamil dan menyusui. Yang kedua adalah retinoid, turunan dari vitamin A. Ini harus dihindarin terutama kalau di dalam trimester 1 karena bisa menyebabkan cacat bawaan. Dan yang ketiga adalah benzoyl peroxide dan ini harus dihindarkan. Nah, ini adalah antimikroba. Dan yang keempat, yang terakhir untuk bagian jerawat adalah tetrasikline. Banyak sekali dipakai. Nah, ini terutama untuk obat minum. Jangan ya, kalau kalian lagi hamil dan menyusui harus dihindarkan. Nah, untuk wanita hamil dan menyusuin pasti kalian juga kepengen putih, kinclong, bening ya kan? Nah, obat pemutih apa sih yang harus kita hindarin selama hamil dan menyusui? Yang pertama adalah hidrokinon, haki. Nah, ini banyak sekali dipakai untuk pemutih. Kenapa tidak boleh dipakai? Karena bisa menyebabkan cacat bawaan, terutama kalau di dalam trimester 1. Hindarin ya. Yang kedua, obat pemutih apa? Ingredient merkuri. Walaupun hamil dan menyusuin, walaupun tidak hamil, tidak menyusuin, tetap harus dihindarkan merkuri ini. Apalagi hamil, karena bisa menyebabkan cacat bawaan di dalam kehamilan. Dan kalau tidak hamil bisa menyebabkan kanker. Nah, yang ketiga adalah PABA. PABA itu para amino benzoic acid, banyak sekali dipakai di tabir surya. Nah, itu kalau bisa dihindarin selama kehamilan karena bisa menyebabkan cacat bawaan juga. Nah, obat pemutih yang keempat adalah benzolpenon 3. Nah, ini juga banyak di tabir surya. Kalian harus hindarkan selama hamil dan menyusui. Nah, sekarang dokter akan beralih ke deodoran. Ya, namanya juga hamil dan menyusuin, tetap kan kalian mau refresh supaya segar, tidak bau badannya, tetapi pakai deodoran, tetapi tidak tahu apa efek sampingnya. Nah, deodoran kenapa sih nggak boleh dipakai? Nah, karena di dalam deodoran itu mengandung aluminium klorid yang bisa menyebabkan anemia dan bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan bayi lahirnya kecil, prematur. Nah, itu harus dihindarin selama hamil. Nah, sekarang dokter akan beralih ke zat warna rambut dan cat kuku. Kenapa ya zat warna rambut dan cat kuku tidak boleh dipakai waktu hamil dan menyusuin? Karena ada zat-zat tertentu yang bisa masuk ke janin kita dan bisa mengganggu pertumbuhan janin. Apa itu? Nah, kita bahas dulu yang pewarna rambut. Nah, pewarna rambut juga mengandung amonia kan. Nah, itu amonia itu tidak boleh dipakai pada saat trimester 1. Kalau trimester 2 dan 3 masih boleh. Jadi, kalau kalian mau hamil, siap-siap dulu kalau memang mau mewarnain rambut. Jadi sebelum hamil diwarnain dulu.
Nah, ada juga ingredient yang namanya formaldehid, adanya di pelurus rambut. Nah, banyak kan wanita hamil yang mau meluruskan rambut. Nah, tolong ya kalau masih trimester 1 jangan diluruskan kalau ada kandungan itu. Nah, sekarang kita beralih ke cat kuku. Cat kukunya kecil, kenapa sih bisa mempengaruhi janin? Nah, dalam cat kuku itu juga ada ingredient chemical yang tidak boleh dipakai pada saat hamil. Misalnya toluen. Nah, toluen itu bisa mengganggu pertumbuhan janin. Juga di dalam kutek juga mengandung palates. Kalau kalian melihat ingredient di kutek itu ada ingredient seperti itu, tolong hindarin ya. Nah, ada satu hal penting di dalam kosmetik. Nah, kosmetik itu juga tidak semua kosmetik bisa dipakai wanita hamil dan menyusui karena bisa mempengaruhi janinnya. Apa itu? Nah, di dalam kosmetik itu ada yang namanya rodamin. Nah, rodamin itu adalah zat warna tekstil. Jadi, itu harus dihindarkan selama hamil atau menyusui. Nah, itu dia beauties, hal-hal yang harus dihindarin selama kalian hamil atau menyusui. Untuk calon-calon ibu juga harus tahu ya. Nah, sekian video dokter kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Juga share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu. Nah, sampai bertemu di video yang akan datang. Bye!